Saudara, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat turut berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Sekolah yang belum diperbaiki membuat siswa terpaksa belajar di tenda darurat. Mengenakan pakaian seadanya, Fona, siswi SMAN 2 Pidijaya Aceh, berjalan menuju ruang kelasnya yang kini sudah rusak diterjang banjir bandang. Lumpur yang mengering berubah menjadi timbunan tanah yang menutupi hampir seluruh bangunan sekolah. Kondisi inilah yang membuat Fona dan juga siswa lainnya terpaksa belajar di tenda darurat lantaran bangunan sekolah yang belum juga diperbaiki. Siswa pun datang dengan kondisi seadanya. Jangankan membawa alat tulis, seragam sekolah pun masih belum ada yang punya. Tapi baju sekolah gitu yang hanyut. Kayak baju itu, baju sekolah itu aja. Ya, lemparan sekolah. Kondisi yang sama juga terjadi pada siswa SD di sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di bawah tenda darurat dengan fasilitas seadanya. Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar pasca banjir. Orang tua murid pun berharap sekolah dapat segera diperbaiki agar anak mereka bisa belajar kembali di sekolah dengan nyaman. Gimana, Bu? Sedih rasanya nengok anak sekolah itu, nggak ada sekolahnya, Pak. Kenapa? Karena lihat di tenda ini ya? Iya. Seperti apalah, Bu, harapan Ibu setelah melihat anak-anak? Harapannya ya semoga cepat kembali sekolah, orang itu sekolah, Pak. Tidak semua siswa korban bencana bersekolah di tenda darurat. Beberapa sekolah di Aceh Tamiang misalnya yang sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pasca dibersihkan dari tumpukan lumpur. Saat meninjau kegiatan hari pertama sekolah di SMAN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukdi mengatakan, meskipun hanya 3 kelas yang baru bisa digunakan, anak-anak tetap semangat menyambut hari pertama sekolah. Alhamdulillah tadi berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh anak-anak dari SMA Negeri 4 dan juga beberapa murid dari SMP yang SMP Negeri 2. Program ini kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anak-anak dapat kembali belajar setelah mengalami musibah khususnya yang ada di Aceh. Di Provinsi Aceh terdapat 2.756 sekolah maupun satuan pendidikan yang terdampak banjir dan longsor. Saat ini sudah ada 2.468 sekolah yang sudah kembali berfungsi. Perbaikan sekolah dan fasilitasnya tentu dinanti oleh para siswa agar mereka bisa kembali belajar dengan nyaman. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa kondisi belajar mengajar pada hari pertama masuk sekolah di Pidijaya Aceh? Saya ajak Anda saudara untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Pidijaya Aceh, Pak Diah Dasmara. Selamat petang, Pak Diah. Selamat petang, Bapak. Pak Diah, ini di belakang Anda ini adalah SMAN 2 Pidijaya ya. Kalau dilihat ini hampir setengah bangunannya ini masih tertimbun lumpur yang akhirnya sekarang sudah mengeras. Kondisinya seperti apa di sana? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih Pak. Kondisi kami di sini sesudah ditempa banjir bandang, air ada sekitar 6 meter, tapi lumpurnya itu sekitar 4 meter. Jadi bisa kita lihat itu di dinding sekolah. Jadi semua peralatan yang kami pakai untuk sekolah itu tidak bisa dipakai lagi, udah tertimbun lumpur semua. Kursi pun satu pun tidak bisa dipakai. Jadi kami mohon pada apa yang bisa membantu kami. Jadi anak-anak tadi antusias sekali
dalam pembelajaran. Mereka kepinginnya ada baju, ada tas, karena mereka rumahnya di bawah air juga. Jadi ada yang tertimbun, jadi dengan pakaian seadanya. Ini Pak. Iya Pak, kondisi yang kami juga turut prihatin begitu ya Pak Diah, dengan kondisi yang dialami Bapak dan juga siswa yang di sana sehingga harus belajar di tenda begitu. Pada saat kejadian dan proses sebelum belajar mengajar ini, sudah koordinasi belum dengan pemerintah setempat untuk meminta tolong agar sekolah ini bisa segera dibersihkan sehingga bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Baik, terima kasih Pak. Sudah kami konsultasikan untuk dibersihkan. Yang namun kalau untuk kita bersihkan itu tidak bisa Pak. Karena apa? Lumpurnya sampai 5 meter dan 4 meter. Jadi kita sudah bisa duduk di atap di ruang kelasnya. Ini yang tinggal cuma udah kami kasih naik yang revitalisasi kemarin. Jadi ini udah kami tinggikan 1,5 meter, terus ditambah lagi lumpurnya udah 1,5 meter. Jadi di dalamnya sudah udah kena kepala kalau kita masuk. Ya, ini kondisinya juga terlihat di sini sudah hampir sampai di atap begitu ya, tumpukan lumpur yang sekarang sudah mengering dan akhirnya tidak bisa digunakan untuk sekolah. Tapi tadi sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat begitu. Berapa jumlah siswa yang bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini? Untuk hari pertama ini ada 120 siswa dari jumlahnya 271. Karena kami sudah me-WA semua di grup, yang namun mereka tidak punya HP lagi. Jadi belum tahu. Jadi besok kami suruh datang anak-anak yang sudah datang bahwa sekolah sudah mulai, kami suruh jemput ke rumahnya, suruh kasih tahu sudah datang. Karena mereka rumahnya hanyut, ya apalagi HP-nya. Ya penting siswanya selamat dulu Pak. Bisa diceritakan tadi sempat juga diliput oleh tim Kompas TV bagaimana kegiatan belajar mengajar di tenda. Tadi juga dilihat ada yang siswa bahkan tidak mengenakan seragam, tidak membawa alat tulis. Kondisinya seperti apa saat belajar mengajar di tenda ini? Ya, mereka waktu saat belajar proses belajar mengajar mereka sangat merindukan. Karena sudah 1 bulan kami libur. Jadi pas sama-sama ketemu ingin belajar mereka antusias sekali Pak. Jadi ya buku, baju, sepatu memang mereka datang dengan sandal. Kami tidak memberatkan. Yang penting siswa-siswi datang dulu untuk sekolah. Mungkin kami usahakan nanti di tempat lain untuk bisa mendapat buku-buku tulis peralatan sekolah untuk mereka. Berarti kegiatan belajar mengajar ini masih disatukan begitu ya untuk kelas 11, 12, 13 ya? Ya. Karena apa? Karena tadi yang datang cuma sekitar 4 kelas lah. Kami hitung seperti itu. Jadi muat dalam satu tenda ini. Padahal tidak muat. Tapi karena hari pertama, karena ada datang Bapak Wakapolres juga memberi motivasi, kami kumpulkan dulu sebentar. Mungkin besok kami sudah duduk di bawah pohon dengan alasnya tikar. Kami akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, walaupun di luar. Berarti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ini siswanya masih disatukan dalam satu tenda ya. Apa yang paling dibutuhkan saat ini? Karena mau tidak mau kegiatan belajar mengajar harus terus berjalan meski dalam kondisi yang serba terbatas. Iya Pak. Jadi yang sangat kami butuhkan pertama buku, yang kedua tenda darurat lah 10 lagi ataupun untuk kantor 1 kayak gitu 11 lagi lah seperti itu. Jadi juga peralatan kayak papan tulis. Jadi untuk pembelajaran itu sangat kami butuhkan sekarang Pak. Tapi itu semua sudah dikoordinasikan ya dengan pemerintah setempat untuk datang bantuannya, dan harapannya dengan disampaikan di Kompas TV ada bantuan yang datang untuk anak-anak di sana. Rencana ke depan Pak Kepala Sekolah, apakah nanti sudah ada gambaran dari pemerintah begitu bahwa akan dibersihkan lumpur yang menutupi sekolah ini sehingga betul-betul ke depannya bisa digunakan kembali untuk belajar mengajar? Yang sudah kami tahu dibuat kelas sementara itu udah kami isi kemarin formnya. Jadi mereka akan membuat 11 kelas sementara. Oke.
di belakang itu Pak. Yang lain saya belum tahu apakah dibersihkan apapun dibuat, ini belum ada informasi untuk saya Pak. Baik, terima kasih Pak Diasmara. Semoga kita berharap ya bantuan segera datang dan siswa Bapak bisa belajar dengan nyaman dan tetap semangat di tengah keterbatasan pasca bencana. Salam sehat.